Nah, sekarang mulai saya lakukan intervention dan akan menanyakan problem dari klien. Baik, Mas Tio. Sekarang, apakah Mas Tio mendengarkan suara saya? Jika iya, silahkan gerakkan telunjuk kanan. Jika tidak, gerakkan telunjuk tangan kiri. Ya, oke, bagus. Ini yang disebut dengan idiomotor respon. Jadi klien menunjukkan atau memberikan tanda kepada saya bahwa dia masih mendengarkan suara saya. Karena ketika si klien sudah nggak mendengarkan suara saya, itu bukan pada kondisi hipnosa. Jadinya dia tidur. Kalau orang tidur nggak akan tersugesti dari apa yang saya katakan. Ya, baik, sekarang bayangkan, rasakan, dengarkan Mas Tio pelan-pelan mundur 1 tahun ke belakang. Adakah pernah merasakan sensasi rasa khawatir yang seperti sekarang ini sebelumnya, Mas? Boleh dengan menjawab, atau boleh aja ketika saya bertanya Mas Tio hanya menggerakkan telunjuk tangan kanan. Apakah Mas Tio 1 tahun yang lalu pernah merasakan hal yang sama? Jika iya, gerakkan telunjuknya. Jika tidak, enggak usah. Jika tidak, biarkan saja. Jika iya, gerakkan telunjuk tangan kanan. Apakah Mas Tio pernah merasakan sensasi yang sama? Peristiwanya berbeda 2 tahun yang lalu? Oke, pernah. Apakah Mas Tio pernah merasakan 5 tahun mungkin ke belakang sensasinya sama, peristiwanya berbeda? Oh, enggak. Pernah. Oke, baik. Apakah pernah sebelumnya 6 tahun merasakan sensasi yang sama, Mas? Ketika SMA? Oke, baik. Iya. Ini saudaraku, saya menggunakan regresi dalam intervention. Oke, Mas Tio. Apakah Mas Tio pernah merasakan rasa yang sama? Mungkin peristiwanya berbeda, mundur ke belakang, rasa khawatir itu sama gitu. Bisa juga khawatirnya itu tidak sedahsyat sekarang, atau mungkin lebih tinggi kekhawatirannya dibanding sekarang. Peristiwanya beda, namun rasanya sama. 10 tahun yang lalu sebelum SMA, Mas? Pernah. Oke, baik. Apakah pernah SMP? Ya, bagus. Pernahkah ketika SD? Betulkah ketika SMP pertama kali merasakan kekhawatiran ini? Oke, bagus. Ketika SMP kelas 1? Oke, bagus. Kelas 1. Kelas 2? Oh, enggak. Berarti betulkah ketika merasakan kekhawatiran ini SMP kelas 1, Mas? Jika iya, gerakkan telunjuk tangan kanan. Oke, baik. Berarti sahabatku, Mas Tio ini klien saya mengalami pertama kali rasa kekhawatiran itu SMP kelas 1. Nah, sangat mungkin ini adalah akar masalahnya sehingga ke bawah sampai sekarang, karena masuk di pikiran bawah sadar, sehingga apapun kejadian yang mirip ataupun berbeda sama sekali kejadiannya, bisa saja rasa itu kan free content ke bawah sampai sekarang. Nah, baik, saya lanjutkan sekarang interventionnya ya. Oke, Mas Tio, kalau dianalogikan nih, rasa kekhawatiran itu tuh, Mas, seperti benda misalkan. Boleh disebutkan bendanya itu seperti apa kalau khawatir itu berupa benda, Mas? Seperti batu. Boleh tahu warnanya apa? Warnanya abu-abu tua. Besar atau kecil, Mas?
Segenggaman tangan. Oke, boleh tahu kira-kira rasa khawatir yang mengganggu pada Mas Tio itu kalau skalanya 1 paling rendah, yang paling tinggi ada 10, itu di angka berapa? Di angka 9. Oke, baik. Boleh tahu posisi batu yang berwarna abu-abu yang kalau dianalogikan ya, maksud saya yang kalau dianalogikan seperti batu, skalanya sampai 9 itu berada di area tubuh mana, Mas? Yang kerasa nggak enak banget deh gitu. Oke, baik, tetap di situ tangannya ya. Nah, batu berwarna abu-abu yang skalanya adalah 9, yang terasa khawatir itu, kalau disuruh memilih nih rasa khawatirnya itu tuh cenderung kemana, Mas? Takut, sakit hati, ngerasa bersalah, atau apa, Mas? Takut. Oke, jadi yang ada di dada itu takut sebenarnya ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Mas, biar enggak ngerasa takut nih, yang Mas Tio inginkan apa dari kehidupan kalau enggak ngerasa takut? Apa yang ingin Mas Tio rasakan kalau rasa takut itu enggak ada? Optimis, berani. Berarti Mas Tio sekarang ngerasa takut terus maunya ingin berani. Oke, baik. Ya, pernahkah Mas Tio merasakan rasa berani sebelumnya? Di mana? Ada peristiwa apa itu? Berani dalam hal apa? Peristiwanya apa? Boleh tahu? Waktu SMP. Kelas berapa? Kelas 3. Waktu SMP kelas 3 apa yang terjadi? Berani ngapain? Peristiwanya? Menghadapi ujian nasional dan tampil festival musik. Oke. Ya, sambil mendengarkan suara-suara yang ada di loteng membuat Mas Tio semakin fokus, semakin jelas mendengarkan kata-kata saya. Ya, kalau rasa berani menghadapi ujian ketika SMP dulu itu dianalogikan benda gitu seperti apa ya, benda berani itu, Mas? Seperti es. Berada di mana? Boleh ditunjukkan dengan tangan kirinya? Benda es yang berani itu kira-kira berada di luar tubuh atau di dalam tubuh, Mas? Ada di dalam tubuh sebelah mana? Di perut. Oke, baiklah. Nah, oke, sekarang silakan tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Oke, bagus. Lagi atur nafas Anda senyaman mungkin. Hitung sendiri dalam hati sehingga tubuh Mas Tio semakin rileks, semakin nyaman pada kondisi ini. Bagus. Saudaraku, barusan saya menerangkan tentang objek imagery, yaitu menganalogikan hal yang negatif yang takut tadi, yaitu yang ada di dada, yang dipegang oleh Mas Tio di tangan kanannya, berupa batu abu-abu, kemudian berupa es yang ada di tangan kirinya, yaitu ada di perut. Ya, itu udah masuk di objek imagery, masuknya di intervention. Jadi ini sudah masuk keseluruhan dari mulai regresi, kemudian masuk part-part bagian dalam dirinya, dan sudah masuk juga objek imagery. Nah, keterampilan seorang hipnoterapis mau diapain kliennya itu sangat penting, karena beragam klien akan beragam juga permasalahannya dan beragam rasa, beragam imajinasi. Bisa saja dia selain Mas Tio ini menganalogikan benda itu bukan seperti es atau benda yang lain. Nah, kreativitas seorang hipnoterapis dituntut di sini.
Lalu apa yang harus saya lakukan? Kita saksikan dulu. Ya, kembali Mas Tio, saya pegang paha kiri Anda. Kembali mendengarkan suara saya, dan sekarang saya akan menghitung pada hitungan ketiga nanti. Pada hitungan ketiga, Mas Tio benar-benar secara cepat membuang batu yang berwarna abu-abu dari tangan kanan. Mau dibuang kemana Mas? Kalau misalkan batu itu harus dibuang di lautan atau di mana menurut bayanganmu Mas? Kawah gunung. Di kawah gunung. Sudah bisa membayangkan kawah gunung ada di depan? Oke, bayangkan, rasakan, dengarkan seolah-olah kawah gunung itu ada di depanmu ya Mas ya. Oke, bayangkan seperti itu, dan nanti ikuti hitungan saya. Pada hitungan ketiga, lemparkan dari tangan kanan Mas Tio itu yang berupa batu abu-abu jauh-jauh ke depan yang ada di kawah gunung. Sementara secara cepat, batu es yang ada di perut di tangan kiri langsung tempelkan ke bekas batu yang lobang, karena batunya diambilkan lobang, isi dengan es sehingga terasa sensasinya nyaman dan ces. Oke, mengerti Mas ya? Jika mengerti, gerakan jempol tangan kanan. Ya, baik. Sekarang siap-siap tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan ya. Bayangkan, rasakan seolah-olah gumpalan batu yang berwarna abu-abu ada di dada Mas Tio dan tertempel di tangan kanan, sementara tangan kiri menempel es yang ada di perut. Oke, saya akan menghitung pada hitungan ketiga, nanti langsung switch yang di ada perut berada di dada dan yang ada di dada lempar jauh-jauh di kawah. Oke, siap? 1, 2, 3. Oke, bagus sekali ya. Tempelin esnya di situ, rasakan sensasinya. Wow, luar biasa nyaman sekali. Rasakan sensasi rasa nyaman dan dinginnya menjalar ke seluruh tubuh, bahkan memenuhi seluruh dada Mas Tio yang tadi lubang sekarang terisi oleh es, dan es itu adalah es kedamaian, keberanian. Semakin dalam, rasakan sensasinya Mas. Suara batuk saya membuat Mas Tio semakin dalam, semakin menghayati sensasi rasa berani itu ke seluruh tubuh. Suara batuk saya membuat Mas Tio semakin menghayati, meresapi rasa berani ini mulai dari kepala, rasakan sensasinya, menjalar ke leher, seluruh dada, ke tangan kanan, tangan kiri, menjalar ke perut, ke pinggul, ke paha, ke lutut, ke kaki, dan ke jari-jari kaki, sehingga seluruh tubuh Mas Tio ngerasa semakin hari semakin berani. Ya, sekarang silakan lepaskan tangan kirinya, berada di pangkuan kembali. Oke, bagus. Sembari mendengarkan suara azan, rasakan sensasi rasa berani ini semakin menjalar ke seluruh tubuh. Oke sahabatku, tadi sudah ada beberapa teknik yang Anda pelajari, dan sekarang saya ingin memberikan contoh teknik chair therapy. Teknik chair therapy ini banyak saya gunakan dan sangat efektif untuk orang-orang yang bermasalah ke dalam dirinya, part-part dalam dirinya bertentangan, bisa juga tentang forgiveness, artinya dia misalkan dendam sama orang lain, lewat chair therapy sangat efektif. Nah, sekarang saya ingin mempraktekkan kepada Mas Tio ya. Mas Tio tadi kan punya masalah takut, pengennya berani. Oke? Nah, sekarang Mas, ini kan Mas Tio yang bermasalah nih. Yang bermasalah adalah takut. Kembali lagi ke tadi Mas ya. Mas Tio yang takut. Oke? Udah kerasa takutnya? Kembali lagi. Dan di sini nih ada Tio yang takut, yang lain. Kan pertama kali Mas Tio bilang ketika kelas 1 SMP. Oke? Sekarang bayangkan yang ada di kursi ini adalah Tio yang masih SMP. Kebayang?
Wajahnya kebayang, badannya setinggi apa kebayang. Pakai baju apa Mas dia Mas? Seragam SMP. Seragam SMP. Nah, dia duduk berada di sini. Oke. Sekarang silahkan Mas Tio yang sekarang sudah berumur 20 berapa Mas? 26. 26 ini yang ngerasa takut itu, bayangkan rasa takutnya yang ketika SMP kelas 1 ini ada di sini Mas takutnya. Dan Mas Tio yang takut yang sekarang begitu juga rasanya, biar aja. Ini adalah si Tio yang masih SMP kelas 1 yang ketakutan. Oke, kebayang ya? Beda nggak rasanya dulu dengan sekarang Mas? Sama. Sama rasanya. Oke, sekarang silahkan Mas Tio ngomong dengan si Tio yang SMP. Apa yang ingin Mas Tio sampaikan kepada dia? Nasihat boleh, dukungan boleh, atau apapun lah yang ingin Mas Tio katakan kepada si Tio yang SMP yang takut nih, harusnya gimana sih dia ini? Silahkan. Tio, kamu kan ketakutan karena nilai pelajaran kamu jelek sewaktu kelas 1 SMP gitu. Kamu sekarang jelek nilainya dan kamu takut kalau kamu nggak naik kelas gitu. Nah, sekarang karena kan sudah terlanjur karena nilai kamu jelek, jadi ya kamu harusnya mengurangi hal-hal yang membuat nilai kamu jelek kemarin itu, seperti terlalu banyak main band, terlalu banyak main basket, sampai tidak belajar, sampai nggak belajar, akhirnya matematika kamu jelek gitu. Nah itu kamu harus perbaiki lagi, atur waktu kamu, pandai-pandai atur waktu, jangan terlalu banyak main. Memang itu menyenangkan gitu, pertama kali ketemu teman-teman baru, kemudian ketemu teman-teman yang nggak kamu temui sebelumnya waktu SD, tetapi kamu punya tugas utama itu untuk belajar. Jadi kamu harus manage waktu kamu supaya pelajaran kamu nggak keteteran. Oke, udah Mas. Ya, sekarang yang saya pegang ini adalah Mas Tio. Tapi biasanya, saudara, kondisi seperti ini bukan kondisi sadar, tapi tadi pada kondisi yang sangat rileks dalam, saya ajak ngomong. Kondisi rileksnya bukan yang rileks seperti ini, tapi rileksnya lebih rileks lagi ya harusnya, tapi no problem. Nah, sekarang Mas Tio yang 26 tahun ini seolah-olah menjelma menjadi Tio yang SMP. Silakan Mas. Ketika duduk di sini berarti dirimu Tio yang SMP. Silakan. Ya, sekarang Tio yang besar ada di sini nih, yang Tio 26 tahun. Oke? Dek Tio kecil, tadi Mas Tio kan udah ngomong tuh apa yang harus kamu lakukan, itu kan sudah terjadi, maka dikurangilah main bandnya dan macam-macam tadi udah dengar sendiri kan. Nah, apa tanggapanmu Dek Tio terhadap Mas Tio tadi atas kata yang sudah dikatakan oleh Mas Tio tadi? Setuju nggak? Ataukah mungkin dirimu ingin menyangkal? Silakan ngomong dengan Mas Tio. Mas Tio besar, yang Mas Tio kecil silakan. Tapi kan itu untuk ke depannya, sementara nilai itu sudah terlanjur gitu jelek, dan Mama juga sudah sempat dipanggil gitu ke guru BK karena nilainya sangat jelek gitu di raport gitu. Oke lah, misalnya nanti diperbaiki, cuman kan sekarang bagaimana, sudah terlanjur gitu. Jadi saya sangat takut gitu kalau misalnya nanti aku nggak naik kelas gitu, karena kan nilainya tuh jelek banget gitu, merah di raport untuk mata pelajaran itu. Sementara sebelum-sebelumnya aku belum pernah gitu dapat nilai sejelek itu di raport gitu. Jadi ya gimana dong, kan sudah terlanjur gitu. Oke lah, nanti itu kedepannya diperbaiki, cuman yang sekarang itu gimana? Oke, jadi Dek Tio tanya atau bingung atau gimana nih? Iya, tetap Harus ngerasa gimana? takut. Oh, itu takutnya masih kerasa. masih kerasa. Oke. Ya, sekarang Dek Tio kembali ke kursi yang ini, dan ketika Dek Tio kembali ke kursi ini itu artinya Dek Tio sudah berubah menjadi Mas Tio. Yuk, silakan, Dek. Dan Dek Tio ada di sini lagi, ini sekarang Mas Tio. Ya.
Mas Tio tadi kan Dek Tio udah ngomong pembelaannya seperti itu. Gimana Mas menurutmu? Apa yang ingin kamu nasihatkan atau ingin sesuatu kamu sampaikan biar Dek Tio tuh ngerti? Gini. Memang kamu mama sempat dipanggil di BK karena nilai jelek gitu. Cuman kamu harus ingat, kamu memang boleh ada rasa khawatir gitu karena nilainya memang jelek sekali gitu di rapor untuk satu mata pelajaran. Tetapi di mata pelajaran yang lain itu kamu cukup kuat gitu, bagus, dan itu bisa jadi pertimbangan juga buat guru kamu untuk menaikkan kamu, enggak untuk membuat kamu tinggal kelas begitu. Jadi kamu punya kelebihan lain di kelas 1 itu walaupun kamu keteteran, dan kamu nanti bisa tunjukkan, buktikan ke depannya bahwa keputusan guru kamu itu untuk menaikkan tuh gak salah, dengan cara memperbaiki nilai mata pelajaran yang tadinya jelek itu, dengan cara memanage waktu, jangan terlalu sering main gitu sama teman-teman segeng kamu itu, kurangin ngebandnya. Karena kalau misalnya kamu mau ngeband yang serius pun harusnya kamu ikut ekstrakurikuler ngeband aja. Oke, baik. Nah, sekarang seketika nanti saya pada hitungan ketiga langsung kembali ke kursi ini dan Dek Tio kembali ke sini ya. Mas Tio menjadi Dek Tio kembali. 1, 2, 3. Oke, ketika duduk ini Dek Tio dan ini Mas Tio. Gimana Dek? Tadi Masmu udah bilang kayak gitu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi? Oh iya sih, memang walaupun nilai satu mata pelajaran itu matematika itu sangat jelek gitu, di rapor tuh merah nilainya, tapi di mata pelajaran yang lain tuh cukup bagus kayak bahasa Inggris sama IPS, dan termasuk yang di atas rata-rata lah di kelas gitu. Jadi ya semoga memang itu jadi pertimbangannya guru kalau misalnya itu. Ini ngomong sama masnya ya. Kalau memang itu dinaikkan nanti, aku janji deh akan mengurangi waktu buat ngeband, main, dan main basket, buat memperbanyak belajar, terutama di satu mata pelajaran itu. Jadi ya supaya nanti aku nggak ngerasain takut lagi gitu, kayak yang aku rasain sekarang. Oke, ya silakan sekarang kembali ke sini dan emasnya kembali ke sini. Silakan 1, 2, 3. Ya, sekarang Tio menjadi Tio yang sebenarnya di umur 26 tahun ini. Gimana rasanya ketika sudah berdialog dengan Dek Tio berganti-ganti Mas? Iya, jadi Rasanya gimana? rasanya sedikit membaik gitu ya, karena seperti menasihati diri sendiri gitu. Kalau ketakutan, saya ngerasa takut tadinya, khawatir karena saya yang buruk-buruk gitu, kemungkinan terburuk yang bisa saya dapatkan setelah berdialog tadi. Ya ternyata saya punya saya harus melihat sisi positif atau kelebihan saya juga gitu, supaya saya nggak ngerasa takut. Karena saya sadar punya beberapa kelebihan lain juga. Dek Tio, menurut Mas Tio nih, ngerasa sepi nggak ya hidupnya? Ngerasa sepi gitu. Iya, bisa saja dia ngerasa kesepian gitu. Ngerasa kayak gitu nggak sih dia? Ngerasa semua orang mencintai dia nggak ya? Dek Tio yang SMP kelas 1 ini. Kalau Mas Tio lihat. Merasa semua orang yang ada di sekelilingnya, di keluarga dia itu sayang gitu sama dia. Cuman mungkin ada ekspektasi lain gitu dari Dek Tio itu yang nggak bisa didapetin, terutama berkaitan sama keluarga mungkin ya. Karena selalu melihat Dek Tio ini selalu melihat keluarga lain tuh, oh kok mereka normal gitu interaksinya, anggota keluarga lengkap gitu. Nah itu yang kadang-kadang membuat Dek Tio pikir itu nggak ada di dirinya gitu. Kadang-kadang mungkin itu membuat dia rendah diri kadang-kadang. Apa itu yang nggak lengkap itu apa? Nggak ada bapak gitu, dan ibu juga harus pergi terus ke luar kota kan. Pernah mama itu pergi sampai seminggu sekali gitu, baru pulang, baru ketemu gitu. Pagi-pagi sekali udah berangkat kan.
waktu pulang nggak ketemu, nggak pernah seperti itu. Jadi di rumah setiap hari ya cuma sama nenek aja di rumah, sama adik. Saya merasa kalau semuanya sayang gitu, cuman ada sesuatu yang nggak ada, itu aja ya. itu aja. Oke sahabatku, tadi sudah melakukan chat terapi berganti peran, yaitu peran sebagai SMP kelas 1, Tio sebagai SMP kelas 1, dan Tio yang sudah dewasa seperti ini. Namun saya temukan ternyata dalam terapi teknik lain, part-part itu banyak sekali. Nah, di sini ada hal yang saya temukan baru, yaitu dia ngerasa kok ada sesuatu ya di dalam keluarganya itu yang nggak lengkap seperti orang lain. Karena Tio ngomong bahwa dia nggak ada ayah waktu itu, karena ngomong-ngomong ibunya sudah pisah dengan ayahnya, otomatis dia mungkin mendambakan seorang ayah namun nggak ada di situ. Baik, sekarang saya tambahkan, nah inilah seorang hipnoterapis dituntut untuk kreatif dalam membuat teknik. Maka sekarang ingin saya tambahkan ada part lain di dalam diri Tio, yaitu Tio yang kecil ternyata merasa part dalam dirinya ada yang kurang, bagian dalam dirinya kurang mendapatkan sosok ayah, kurang mendapatkan perhatian ayah, dan ada yang hilang di situ. Itu ada di sini nih, Tio yang ngerasa kehilangan ayah. Nah sekarang saya ingin Tio yang besar merangkul Tio yang kecil, bahwa Tio yang besar ini akan melindungi si Tio yang kecil ketika masih SMP dulu. Karena seseorang ketika kecil beda sudut pandangnya dengan Tio yang sudah besar. Nah Tio yang kecil ini sebentar lagi akan dipeluk oleh Tio yang besar, biar di dalam tubuhnya ngerasa ada sesuatu yang melindungi dia. Dan bahkan bisa saja si Tio besar ini seolah-olah menjadi ayahnya yang akan melindungi dia sepanjang masa, sehingga tubuhnya semakin hari semakin nyaman. Oke ya, Mas Tio, saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti seolah-olah Tio yang kecil ini mendekat ke dirimu dan silakan peluk. Katakan kepada Tio kecil, I love you, aku sayang padamu, aku akan selalu menjagamu. Ya oke, 1, 2, 3, silakan Mas. Ya deketin, terus peluk, katakan, aku menyayangimu. Jangan khawatir karena kamu nggak memiliki sesuatu yang orang lain, teman-teman kamu punya mungkin, tetapi itu nggak membuat kamu kecil, dan aku akan melindungi kamu. Kalau misalnya kamu merasa kesepian, aku akan nemenin kamu. Jadi jangan khawatir lagi kalau kamu akan merasa ada yang kurang di diri kamu gitu, karena kamu punya aku gitu. Walaupun kamu nggak punya sesuatu yang dimiliki oleh teman-teman kamu, Dan kamu tetap berani. dan kamu akan tetap merasa berani melewati apapun yang akan kamu lewati nanti. Oke, dan lepaskan kembali. Ya, duduk kembali. Rasakan sensasinya, ngerasa kayak ada sensasi yang wow, luar biasa gitu. Mungkin ada sensasi rasa berani yang menjalar ke seluruh tubuh Mas Tio rasanya. Pelan-pelan, anchor tadi juga diingat, katakan alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Rasanya gimana? Ringan? Ya, sedikit ringan. Sedikit ringan ya. Ucapan lagi alhamdulillah. 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 Oke. Ya, bagus. Nah, oke saudaraku, saya ingin memberikan contoh video tentang bagaimana role model. Role model itu artinya dia membayangkan orang yang benar-benar ingin dia tiru. Dari jabatannya boleh, dari keterampilannya boleh, dari kehebatannya juga boleh ya. Nah, sekarang Mas Tio berdiri di situ dan langsung nih. Silahkan Mas sekarang bayangkan, rasakan, dengarkan seolah-olah di depan Mas Tio ada lingkaran. Dan di dalam lingkaran itu ada sosok seseorang yang Mas Tio itu sangat mengidolakan dia dan ingin memodel dia. Boleh tahu siapa Mas? Profesor Eko Prasojo. Profesor Eko Prasojo. Dia siapa tuh Mas? Dia selain dosen juga seorang ahli reformasi birokrasi. Oke. Dia pernah jadi wakil menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga, dan sekarang aktif sebagai direktur lembaga Cesgar, UI Cesgar di sana, semacam LSM yang
ber, kegiatannya meneliti untuk reformasi birokrasi gitu. Oke, Pak Eko ya namanya. Nah, siap. Sekarang di depanmu ada Pak Eko yang menurutmu adalah orang yang perlu kamu model, Mas. Bayangkan, rasakan sosok itu ada di depanmu, bener. Lihat wajahnya, perhatikan gerakan-gerakannya. Bayangkan bagaimana percaya dirinya ketika dia berbicara. Ataupun aktivitas-aktivitas lainnya yang mengagumkan menurutmu. Beliau ada di depanmu sekarang. Nah, sekarang silakan tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan. Dan saya akan menghitung pada hitungan 1 ke 3. Pada hitungan ketiga nanti Mas Tio merasuki tubuh Pak Eko itu di dalam lingkaran yang ada di depanmu, Mas. Sebelumnya bayangkan, rasakan seolah-olah lingkaran itu mempunyai cahaya, dan cahaya itu boleh berwarna kuning emas, boleh berwarna merah, ataupun warna kesukaan Mas Tio. Pelan-pelan imajinasikan Pak Eko ada di dalamnya, dan rasakan sensasi kehadirannya seolah-olah benar-benar beliau hadir ada di depanmu. Dan sekarang pada hitungan ketiga, silakan Mas Tio melangkahkan kaki dan menyatu ke dalam tubuh Pak Eko yang ada di depan Mas Tio itu. 1, 2, dan 3. Oke, bagus sekali. Rasakan sensasinya. Mas Tio menyatu dengan tubuh Pak Eko, menyatu menjadi satu, dan bahkan seluruh keterampilannya, kepandaiannya, kehebatannya menjalar ke seluruh tubuh Mas Tio sekarang. Rasakan sensasinya, Mas. Tarik nafas panjang, hembuskan perlahan, dan yes, aku adalah Pak Eko, Pak Eko adalah aku, yes. Rasakan seluruh indrawi Mas Tio terlibat di dalamnya dan menyatu menjadi satu, bahkan seluruh sel-sel di dalamnya ada Pak Eko. Pak Eko adalah Tio, Tio adalah Pak Eko. Ya, sekarang silakan mundur kembali ke posisi yang tadi. Oke, bagus. Dan Mas Tio keluar dari tubuh Pak Eko, kembali rasakan sensasi ketidakenaknya. Nggak nyaman banget ya aku seperti ini jadi orang biasa. Dan bayangkan kembali di depan Mas Tio ada Pak Eko, dan Pak Eko itu adalah idola Mas Tio. Bayangkan, rasakan kehadiran Pak Eko benar-benar ada di depan Mas Tio. Lihat wajahnya, rasakan sensasi kehadirannya, dengarkan kata-katanya. Dan pada hitungan ketiga, Mas Tio silahkan langkahkan kembali ke depan. 1, 2, 3. Ya, semakin menguat, semakin menyatu, semakin mendarah daging. Tubuh Pak Eko adalah Tio, Tio adalah Pak Eko. Tarik nafas panjang. Oke, hembuskan perlahan. Pak Eko menyatu ke dalam tubuh Mas Tio. Iya. Oke, dan sekarang silahkan lepaskan Pak Tio, mundur kembali ke belakang Mas Tio. Ya, sekarang rasakan kekurang nyamanan ketika mundur menjadi diri yang seperti itu, diri Mas Tio yang sekarang ini. Rasakan perbedaannya ketika ada di dalam lingkaran, di dalam diri Pak Eko dengan yang sekarang sendiri di situ. Sekarang perkuat lagi bayangan, berikan lampu cahaya kepada gambar yang namanya Pak Eko yang ada di depanmu. Jika suaranya cuman kecil, berikan lebih kuat volumenya, berjuta-juta kali lipat menggelegar kata-katanya ada di depanmu. Dan berikan cahaya, kalau 1000 watt kurang terang, berikan berpuluh-puluh kali juta watt, terang sekali tubuh Pak Eko bersinar ada di depanmu, bahkan lingkaran itu menyinari seluruh tubuh Pak Eko. Bayangkan, rasakan kehadirannya benar-benar terjadi sekarang. Oke, siap-siap, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan, dan pada hitungan ketiga nanti Mas Tio melangkahkan kaki ke depan dan langsung berikan anchor, apapun anchor itu. 1, 2, 3, silahkan Mas. Oke, bagus sekali. Ya, rasakan sensasinya, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Eko adalah Tio, Tio adalah Eko, menyatu ke dalam tubuh Mas Tio, dan Tio adalah Eko. Rasakan sensasinya. Yes, luar biasa. Aku adalah Eko, Eko adalah aku. Iya. Dan pada hitungan ketiga nanti berikan anchor apapun itu. 1, 2, 3. Yes. Oke, bagus sekali. Perkuat lagi rasanya. 1, 2, 3. Yes.
Oke, kapanpun, dimanapun, hanya rasa ini yang Mas Tio rasakan. Tio adalah Eko, Eko adalah Tio. Dan nanti jika keluar dari ruangan ini, apapun yang terjadi di luar sana, justru hanya rasa ini yang muncul. Gimana rasanya, Mas? Rasa lebih berwibawa. Oh, lebih berwibawa. Kapanpun, dimanapun, keluar dari ruangan ini nanti hanya rasa berwibawa seperti ini yang Mas Tio rasakan. Ya, oke, tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan. Ya, sekarang Tio adalah Eko, Eko adalah Tio, kapanpun, dimanapun berada. Ya, oke, sahabatku, hipnoterapi bukanlah segalanya. Artinya perlu proses, tidak seperti yang dibayangkan orang dalam hitungan detik, hitungan jam berubah semuanya. Enggak, tapi perlu proses. Setiap proses sedikit apapun harus disyukuri oleh klien Anda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.